Hello everyone, selamat datang di channel Journey Musik, tempat di mana kalian mendengarkan ulasan musisi-musisi baik dalam dan luar negeri. Dari segala jenis musik dapat kalian dengarkan di sini. Kalian udah pada subscribe channel belum? Kalau belum, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa beri like, share ke teman atau saudara kalian, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa tinggalkan komen kalian ya guys ya. Kali ini saya akan membahas sebuah band dari negeri Sakura, negerinya anime. Please welcome One Ok Rock. One Ok Rock adalah sebuah band rock Jepang yang dibentuk di Tokyo, Jepang pada tahun 2005. Nama band ini berasal dari 1 o'clock, waktu yang digunakan band ini untuk berlatih musik di akhir pekan. Mereka memilih untuk bermain pada pukul 1 dini hari karena lebih murah untuk menggunakan ruang latihan pada jam-jam tersebut. Namun, karena bahasa Jepang tidak membedakan huruf R dan L, o'clock berubah menjadi a crock, yang kemudian berubah menjadi Ok Rock. Selain itu, One Ok Rock dapat diekspresikan sebagai 10969 atau dalam bahasa Jepang One Oku Roku. Band ini menggunakan lirik bahasa Jepang dan Inggris dalam lagu-lagunya. One Ok Rock meraih ketenaran internasional dengan single The Beginning pada tahun 2012 dari album ke-6 mereka, Jinsei X Boku, yang membawa mereka ke berbagai konser dan festival musik di luar Asia. Mengikuti kesuksesan tersebut, band ini mulai merilis album-album berikutnya dalam dua versi, yaitu Jepang, Inggris, dan Inggris penuh, dengan 2 hingga 3 lagu berbeda di setiap versi. Album studio ke-7 mereka, 35 or Satifaibu, menjadi album pertama mereka yang masuk dalam tangga lagu di Billboard Amerika Serikat. Album ini mencapai puncaknya di nomor 11 di Hit Seekers Album, nomor 43 di Independent Albums, nomor 23 di Hard Rock Albums, dan nomor 1 di World Albums Chart. Album ke-8 band ini, Ambitions, memulai debutnya di nomor 106 di US Billboard 200, dan tangga lagu internasional dengan memasukkan lebih banyak unsur rock dan pop rock. Pada tahun 2019, band ini mengadopsi suara yang lebih elektronik dan pop di album ke-9 mereka, Eye of the Storm. Pada tahun 2022, mereka bereksperimen dengan suara yang lebih berpusat pada rock sambil tetap menggabungkan pop rock modern untuk album baru mereka, Luxury Disease. One Ok Rock memenangkan Classic Rock Roll of Honor Awards untuk band pria terobosan timur pada tahun 2016 dan Rock Sound Awards untuk band internasional terbaik pada tahun 2017 dan pertunjukan langsung terbaik pada tahun 2018. Band ini juga dinominasikan untuk 2 penghargaan musik pers alternatif, band internasional terbaik pada tahun 2016 dan band terobosan terbaik pada tahun 2017. Terbentuknya One Ok Rock lebih rincinya dimulai pada tanggal 29 Juli 2005, ketika Toru Yamashita, seorang siswa sekolah menengah atas, ingin memulai sebuah band. Dia mengundang teman masa kecilnya Ryota Kohama, yang juga merupakan anggota grup tari hip-hop Heads yang pernah mereka ikuti beberapa tahun sebelumnya. Dia menyuruh Ryota untuk belajar bass dan meminta Alexander Onizawa, yang merupakan senior mereka di sekolah, untuk bergabung menjadi gitaris dan teman sekelasnya Yu Koyanagi untuk bermain drum. Toru mencari seorang vokalis dan menemukan Takahiro Moriuchi yang sedang tampil di band lain. Terkesan dengan kemampuan bernyanyi Taka, Toru pun mengajaknya untuk bergabung dengan One Ok Rock. Pada awalnya, Taka menolak meskipun Toru berulang kali mencoba untuk membujuknya. Namun akhirnya dia bergabung dengan band ini. Band ini merilis CD demo yang mereka produksi sendiri, Do You Know a Christmas, pada tanggal 21 Desember 2005. Hanya ada 200 kopi dari CD tersebut. Pada tahun 2006, mereka merilis 2 EP, One Ok Rock dan Keep It Real. Setelah menandatangani kontrak dengan Amuse Inc., Yu Koyanagi meninggalkan band untuk mengejar karir akting dan digantikan oleh Tomoya Kanki, yang merupakan seorang siswa di ESP, salah satu akademi musik di Jepang, dan sudah berada di band yang tidak berjalan dengan baik. Dia kemudian bergabung dengan One Ok Rock pada tahun 2006 dan menjadi anggota resmi saat mereka memulai debutnya pada tahun 2007. Pada tahun 2007, band ini merilis single debut mereka, Nai Hishin Show, yang mencapai peringkat 48 di tangga lagu Oricon dan terjual sebanyak 15.000 kopi. Diikuti oleh single kedua dan ketiga mereka, Yume Yume dan Et Cetera, yang mengikuti kesuksesan tersebut dan menduduki peringkat 43. Setelah single-single tersebut, mereka merilis album debut mereka, Zeta Kubyo, pada 21 November 2007 dan mengadakan tur pertama mereka, Tokyo, Osaka, Nagoya, Quattro Tour.
Mereka merilis album kedua, Beam of Light, pada bulan Mei 2008. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Rockin' on Japan, pada bulan Juni 2012, One Ok Rock mengatakan bahwa mereka tidak menganggap album ini sebuah album, tapi lebih sebagai bagian dari pertumbuhan mereka sebagai sebuah band. Ketika mereka membuat album ini, mereka sedang tidak berada dalam suasana hati yang baik, tapi merasa bahwa mereka harus membuat album ini agar dapat tumbuh sebagai sebuah band. Band ini menemukan banyak sumber suara dan akhirnya membuat album punk. Asal-usul album yang membingungkan adalah alasan mengapa mereka tidak memainkan lagu-lagu dari Beam of Light dalam pertunjukan live sampai saat ini. Tidak lama setelah merilis Beam of Light, mereka kemudian melakukan pertunjukan di Shibuya AX. Single berikutnya dari band ini, Around the World Shounen, yang direncanakan akan dirilis pada tanggal 6 Mei sebagai lagu tema untuk drama TV God Hand Teru, dan tur nasional mereka dibatalkan. Pada bulan Mei 2009, diumumkan bahwa One Ok Rock akan terus berlanjut tanpa Alex, yang kembali ke Amerika Serikat. Toru menggantikan posisinya sebagai gitar utama, dan band ini mengaransemen ulang lagu-lagu mereka untuk dimainkan dengan satu gitar. Dengan formasi berempat, One Ok Rock merilis single Kanzen Kankaku Dreamer pada tanggal 3 Februari 2010. Lagu ini mencapai puncaknya di nomor 9 di Oricon Singles Charts di Jepang. Setelah 4 bulan, band ini merilis album studio keempat mereka yang berjudul Niche Syndrome. Dirilis pada tanggal 9 Juni 2010, album ini mencapai puncaknya di nomor 3 di tangga lagu top album sales Billboard. Untuk promosi Niche Syndrome, One Ok Rock memulai tour This Is My Own Judgment yang dimulai di 5 gedung musik ZEP di seluruh negeri selama 6 hari. Dimulai dari Sendai, Osaka, Nagoya, Fukuoka, dan diakhiri dengan konser selama 2 hari di Tokyo. Bagian kedua dari tur ini berlangsung di 16 tempat yang berbeda hingga tanggal 11 Desember 2010. Mereka mengadakan pertunjukan terakhir di Nippon Budokan, Tokyo pada tanggal 28 November, diikuti dengan perilisan DVD konser This Is My Budokan pada tanggal 16 Februari 2011. Pada tanggal 6, 7, dan 8 Agustus, One Ok Rock menjadi tajuk utama di Rock in Japan Festival dan Summer Sonic Festival, diikuti oleh Rising Sun Rock Festival, Monster Bash, Treasure O5X, Mad Oli, Countdown Japan 2010-2011, dan Radio Crazy. Band ini mendukung Pay Money to My Pain dalam tour Stay Real 2010, The Hiatus dalam tour Anomaly 2010, dan Total Fat dalam tour Overdrive. Pada tanggal 16 Februari 2016, band ini merilis single Answer Is Near. Kemudian dari album April hingga Juni di tahun yang sama, mereka melakukan tour Answer Is Alive 2011. Setelah itu, One Ok Rock merilis single double A-side pertama mereka, Remake No Scared, pada 20 Juli 2011, yang salah satu lagunya menjadi tema utama untuk video game Black Rock Shooter The Game. Album kelima band ini, Zankyo Reference, dirilis pada tanggal 5 Oktober 2011. One Ok Rock mengumumkan November dan Desember 2011 untuk Zankyo Reference Tour. Band ini juga mengumumkan tour terakhir mereka untuk album ini sebagai konser 2 hari di Yokohama Arena pada tanggal 21 dan 22 Januari 2012. Ini adalah pertama kalinya mereka bermain di Yokohama Arena, tempat terbesar di wilayah Kanto. Konser ini terjual habis dengan jumlah penonton lebih dari 24.000 orang. Kemudian, film dokumenter dari Zankyo Reference Tour dan penampilan dari malam kedua di Yokohama Arena dirilis dalam bentuk Blu-ray dan DVD pada tanggal 30 Mei 2012. Selama tahun 2011, One Ok Rock menjadi tajuk utama di berbagai festival musik, termasuk Jizen Valley Rock Festival di Korea Selatan. Pada bulan Juli, band ini menjadi tajuk utama di Sets Rock 2011, diikuti oleh Rock in Japan Festival, Rising Sun Rock Festival, Summer Sonic Festival, Monster Bash, Sky Jamboree, dan Sweet Love Shower di Space Shower. Pada akhir tahun, mereka menjadi tajuk utama di Radio Crazy dan Countdown Japan sekali lagi. Band ini mengumumkan tur luar negeri pertama mereka di Start Walking the World pada bulan Mei dan Juni 2012 yang meliputi Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Mereka menjadi tajuk utama Rock in Japan Festival di panggung utama, serta Summer Sonic 2012, dan menjadi tajuk utama Oga Namahage Rock Festival, Rising Sun Rock Festival, dan Sweet Love Shower. Single berikutnya The Beginning dipilih sebagai lagu tema untuk film live action yang diadopsi dari manga Rurouni Shinkenshin.
dan dirilis pada tanggal 22 Agustus 2012 dan meraih posisi nomor 2 di Billboard Japan Hot 100. Setelahnya, The Beginning memenangkan 2 penghargaan, yaitu Best Rock Video dari MTV Video Music Awards Jepang pada tahun 2013 dan penghargaan kedua sebagai Best Your Choice di Space Shower Music Video Awards. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2013, One Ok Rock merilis single ganda Deeper Deeper Nothing Helps dan mencapai posisi kedua di tangga lagu Oricon. Lagu Nothing Helps digunakan untuk versi Jepang dari video game DMC Devil May Cry dan Deeper Deeper digunakan untuk iklan Suzuki Swift Sport di Jepang. Album penuh ke-6 mereka, Jinsei X Boku, dirilis pada tanggal 6 Maret 2013 dan berhasil mencapai posisi kedua di tangga lagu mingguan Oricon. Pada bulan Oktober 2013, grup musik ini melakukan tur pertama mereka di luar Asia dan mengunjungi Eropa untuk 5 konser. 4 dari 5 konser di Eropa terjual habis dalam waktu singkat. Pada tanggal 12 Januari 2014, produser album mereka, John Feldman, menyatakan bahwa One Ok Rock telah memulai rekam album mereka yang akan datang. Pada bulan Februari 2014, mereka mengunjungi Amerika Serikat untuk mengadakan 2 konser di New York dan Los Angeles, dan menambahkan 2 tanggal lagi di Philadelphia dan Toronto pada bulan Mei. Mereka juga tampil di Rock on the Range di Columbus, Ohio, festival pertama mereka di luar Asia. Pada tanggal 16 Mei, film dokumenter tentang tur Eropa dan Asia terakhir mereka, Full Cool Rock, dirilis dan diputar selama 4 minggu di bioskop-bioskop tertentu. Film yang disutradarai oleh Hiroyuki Nakano dirilis dalam bentuk DVD dan Blu-ray pada bulan November 2014 dengan pemutaran promosi di Bangkok, Thailand, dan Hong Kong. Pada bulan Juni dan Juli 2014, mereka bergabung dengan Vans Warped Tour 2014 dan tampil di 18 kota di Amerika Utara. Pada tanggal 30 Juli 2014, One Ok Rock merilis single double A-side Mighty Long Fall dan Decision, dan sementara Mighty Long Fall merupakan lagu tema untuk sequel film Rurouni Kenshin yang berjudul Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Lagu Decision merupakan lagu tema untuk film dokumenter mereka, Full Cool Rock. Video musik untuk Decision yang dirilis pada tanggal 20 Agustus 2014 merupakan kompilasi rekaman dari tur mereka di Eropa dan Asia. Pada bulan September 2014, lagu Hard Edge menjadi bagian dari soundtrack film Rurouni Kenshin The Legend Ends. Selanjutnya, pada bulan September 2014, One Ok Rock mengadakan konser stadion selama 2 hari di Stadion Yokohama di depan 60.000 orang yang bertajuk Mighty Long Fall Live at Yokohama Stadium 2040. Mereka memainkan lebih dari 20 lagu, termasuk 3 lagu baru dan 1 cover lagu A Thousand Miles oleh Vanessa Carlton. One Ok Rock mengumumkan tur Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Eropa pada akhir 2014. Mereka tampil di Non-Fest, baik di Jepang maupun Amerika Serikat, dengan tambahan 2 tanggal untuk Amerika Serikat pada bulan Oktober. Pada akhir Oktober 2014, band ini memulai tur pertama mereka di Amerika Latin dengan mengunjungi 5 negara. Pada tanggal 27 November, mereka menjadi penampil tamu dalam tur Jepang Hubestang. Pada tanggal 9 Oktober 2014, band ini mengumumkan bahwa album berikutnya akan dirilis pada bulan Februari 2015. Situs web resmi band ini didesain ulang bersamaan dengan pengumuman ini. Sekitar tanggal 16 Desember 2014, band ini mengungkapkan sampul dan nama album Jepang mereka yang akan datang, 35. Album ini mencapai puncaknya di nomor 11 di Billboard's Head Seekers Albums. Tangga lagu ini adalah untuk musisi baru dan yang akan datang, yang biasanya merupakan batu loncatan menuju Billboard 200. Pada minggu yang sama, album ini memuncak di nomor 43 di Billboard Independent Album, kemudian memuncak di nomor 23 di Billboard Hard Rock Albums Chart, dan mencapai nomor 1. Pada bulan April 2015, mereka menjadi band pembuka bersama Vince untuk tur Yellow Card di Amerika Serikat. Setelah itu, band ini kembali ke Jepang untuk tur album ekstensif mereka yang dimulai dari bulan Mei hingga September. Konser terakhirnya menampilkan band-band seperti Issues dan Against the Current. Pada bulan Juli 2015, One Ok Rock secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Records dan berencana untuk merilis ulang album 35 sebagai edisi deluxe yang berisi semua lagu dalam bahasa Inggris pada tanggal 25 September 2015. Band ini akan mengadakan tur Amerika Utara pada musim gugur 2015 dengan beberapa kota yang dipilih,
tetapi akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka sebagai pembuka untuk All Time Low dan Sleeping with Sirens. One Ok Rock juga melakukan tur Eropa dan Asia untuk mempromosikan album mereka. Pada tanggal 17 Oktober 2015, 35 Deluxe Edition memulai debutnya di nomor 20 di Billboard's Hit Seekers album dan posisi puncaknya tertinggi adalah di nomor 17. One Ok Rock kembali ke Jepang untuk konser 1000 Miles Tour 2016 bersama dengan All Time Low dan Paris. Pada awal 2016, diumumkan bahwa One Ok Rock akan menjadi pembuka untuk Issues dan Crown the Empire di Monster Energy Outbreak Tour untuk mempromosikan album bahasa Inggris mereka di Amerika Serikat. Mereka juga terus melakukan tur di Eropa di berbagai festival musik dan pertunjukan tunggal. Pada tanggal 11 Maret 2016, band ini merilis lagu baru Always Coming Back yang ditampilkan dalam seri iklan telepon NTT Docomo, Kanjou no Subete Nakama. Pada pertengahan tahun 2016, One Ok Rock bergabung dengan 5 Seconds of Summer di leg pertama Amerika Utara dari Sounds Life Feels Live World Tour. Untuk memperingati ulang tahun ke-10 album My Chemical Romance, The Black Parade, Rock Sound mengumumkan sebuah album sampul khusus termasuk One Ok Rock. Band ini mengcover lagu The End. Kemudian pada tanggal 10 dan 11 September, band ini mengadakan konser live spesial di Nagisaen, Shizuoka, Jepang yang dihadiri oleh 110.000 penonton. One Ok Rock juga mengumumkan perilisan single digital Taking Off pada tanggal 16 September 2016 di bawah naungan Fueled by Ramen. Lagu ini digunakan sebagai lagu tema untuk film Jepang berjudul Museum yang dibintangi oleh Shun Oguri. Film ini tayang perdana pada 12 November 2016. Kemudian pada konser live khusus, Taka mengumumkan bahwa album studio ke-8 mereka akan dirilis pada tahun berikutnya setelah tur album. Pada tanggal 8 Oktober, Sum 41 merilis edisi Jepang dari album mereka, 30 Voices, termasuk lagu War yang menampilkan Taka. Derek Whibley dari Sum 41 mengatakan kepada Alternative Press Japan bahwa sangat menyenangkan berkolaborasi dengan Taka dalam lagu baru kami yang berjudul War. Saya adalah penggemar berat suaranya dan One Ok Rock dan saya pikir suara kami sangat cocok. Setelah menandatangani kontrak dengan Fueled by Ramen pada tanggal 11 September 2016, mereka merilis single utama Taking Off dari album ke-8 mereka Ambitions. Versi Jepang dari album ini dirilis pada tanggal 11 Januari 2017 bersama Ace Catch. Versi bahasa Inggris dari album ini dirilis pada tanggal 13 Januari 2017 bersama Fueled by Ramen. Ambitions merupakan kolaborasi dari Avril Lavigne pada album versi Jepang, Alex Gascard dari All Time Low pada album versi Inggris, dan band Australia 5 Seconds of Summer pada keduanya. Alternative Press menyatakan lagu kolaborasi Jaded dengan Alex Gascard sebagai lagu kolaborasi terbaik pada tahun 2017. Pada tanggal 13 November 2016, NHK atau Nippon Hoso Kyokai, sebuah perusahaan penyiaran di Jepang, mengadakan One Ok Rock 18 Festival atau 18 Fest di mana One Ok Rock dan 1000 anak muda berumur antara 17 sampai 19 tahun dari seluruh Jepang bernyanyi bersama di satu panggung. Pada tanggal 18 November 2016, One Ok Rock merilis Bedroom Warfare, single kedua dari album ini. Single ketiga, I Was King, dirilis pada tanggal 15 Desember 2016. Pada tanggal 1 Januari 2017, One Ok Rock membuka situs khusus World Ambitions untuk merayakan Ambitions yang dirilis pada tanggal 11 Januari 2017. World Ambitions adalah web yang secara visual merepresentasikan gambar harapan yang dibagikan dan disebarkan dari pengguna di seluruh dunia melalui situs web dan Twitter atau Instagram. Orang-orang dari seluruh dunia dapat mengunggah gambar dengan warna kuning di dalamnya, yang melambangkan harapan dan menghubungkan semuanya. Pengguna dapat membagikan gambar mereka melalui Twitter dan Instagram. Pada 9 Januari 2017, band ini merilis single We Are. Dan kemudian pada Januari 2017, band ini melakukan tur Amerika Utara mereka untuk 6 konser. Dari bulan Februari hingga Mei 2017, mereka akan mengadakan 32 konser di arena Jepang. Pada tanggal 9 Februari 2017, band ini merilis single CD terbatas Skyfall yang hanya dijual selama tur Jepang Ambitions di tempat pertunjukan. CD tersebut berisi 3 lagu. Skyfall menampilkan M.A.H. dari Sim, Masato Hayakawa dari Cold Rain, dan Koie dari Crossfade, Right by Your Side, dan Manhattan Beach. Pada tanggal 2 Mei 2017, diumumkan bahwa One Ok Rock akan membuka tur One More Like Tour Linkin Park di Amerika Utara untuk 4 tanggal dan di Jepang untuk 3 pertunjukan.
Kemudian pada tanggal 21 Juli 2017 diumumkan bahwa tur Amerika Utara mereka dibatalkan karena vokalis Linkin Park Chester Bennington bunuh diri pada tanggal 20 Juli 2017, seminggu sebelum pertunjukan mereka. Sementara leg terakhir Linkin Park di Jepang dibatalkan pada tanggal 3 Oktober. One Ok Rock memberikan penghormatan kepada Chester Bennington dengan mengcover lagu One More Light milik Linkin Park dalam pertunjukan live mereka. Pada tanggal 16 Februari 2018, mereka merilis single pertama mereka di tahun 2018, Change. Lagu ini dibuat oleh vokalis Taka bersama produser band untuk iklan Honda Jet. Band ini tetap relatif diam sepanjang sisa tahun itu, dengan pengecualian memulai Ambitions Dome Tour di Jepang yang diumumkan pada tahun sebelumnya, hingga pengumuman tur kecil 4 tanggal dengan orkestra di Jepang pada akhir Oktober serta tur kecil Eropa pada bulan Desember. Pada tanggal 23 November, band ini mengumumkan album mereka yang akan datang, Eye of the Storm. Single kedua, Stand Out Fit In, yang dianggap sebagai single utama untuk album ini, dirilis pada hari yang sama dengan video musik. Change juga ditampilkan dalam album tersebut. Pada tanggal 1 Februari 2019, mereka merilis single ketiga dan terakhir dari album ini, Wasted Night. Lagu ini akan berfungsi sebagai lagu tema untuk film Kingdom. Penyanyi penulis lagu asal Amerika, Ciara, merupakan satu-satunya tamu dalam album ini di lagu In the Stars, sebagai lagu tema untuk film Fortuna's Eyes. Band ini melakukan tur dengan Waterparks dan Stand Atlantic dalam tur utama Amerika Utara selama bulan Februari dan Maret untuk mendukung Eye of the Storm. Mereka juga mendukung Ed Sheeran di konser tur Asia dari Divide Tour sepanjang bulan April dan awal Mei, dan melakukan tur utama di Eropa selama bulan Mei dengan dukungan dari band pop Anteros dan produser Dan Lancaster. One Ok Rock memainkan tur singkat di Amerika Serikat di Oregon, California, dan Meksiko selama bulan Juli, di mana mereka juga memainkan Vans Warped Tour. Band rock Withers menjadi pendukung selama tur ini. One Ok Rock melakukan tur arena di Jepang dari September 2019 hingga Januari 2020. Pada bulan Maret 2020, band ini melakukan tur di Australia dengan band pop rock Amerika Set It Off dan band pop punk Australia Stage Side yang berfungsi sebagai pendukung. Namun pada tanggal 17 Maret 2020, band ini mengumumkan bahwa tanggal tur akan ditunda karena pandemi COVID-19 dan pertunjukan akhirnya dibatalkan. Eye of the Storm dirilis di Jepang pada tanggal 13 Februari 2019 melalui Ace Catch dan di luar Jepang pada tanggal 15 Februari 2019 melalui Fueled by Ramen. Pada tanggal 24 Agustus 2020, band ini mengumumkan konser stadion yang disiarkan secara langsung bertajuk Field of Wonder yang diadakan di Stadion Zoological Marine di kota Chiba, Jepang pada tanggal 11 Oktober 2020. Konser ini disiarkan ke penonton di seluruh dunia dan merupakan penampilan pertama band ini sejak dimulainya pandemi COVID-19. Band ini menciptakan lagu soundtrack untuk Rurouni Kenshin The Final yang berjudul Renegades. Lagu ini ditulis bersama oleh Ed Sheeran dan vokalis Cold Rain Masato Hayakawa dan dirilis pada tanggal 16 April 2021 melalui Fueled by Ramen untuk versi Jepang dan internasional. Band ini menyediakan lagu baru untuk Rurouni Kenshin The Beginning pada tahun 2021 berjudul Broken Heart of Gold dan merilis cuplikan yang menampilkan lagu tersebut di saluran YouTube resmi mereka. Lagu ini dirilis pada tanggal 27 Mei 2021. Pada tanggal 31 Juli 2021, One Ok Rock mengadakan pertunjukan akustik yang disiarkan langsung berjudul Day to Night Acoustic Session dari Teater Kawaguchiko Stellar di Yamanashi, Jepang. Mereka memainkan lebih dari 10 lagu, termasuk lagu Hikaru Utada tahun 1999 berjudul First Love. Pada tanggal 21 Oktober 2021, One Ok Rock merilis film dokumenter Flip a Coin di Netflix yang merupakan film dokumenter pertama yang dibawakan oleh mereka. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Oktober, band ini merilis single Wonder melalui Fueled by Ramen. Pada tanggal 21 Juni 2022 diumumkan bahwa mereka akan merilis single baru Save Yourself pada tanggal 24 Juni beserta video musiknya. One Ok Rock mengumumkan album baru mereka Luxury Disease akan tersedia pada tanggal 9 September 2022. Pada tanggal 28 Agustus 2022 mereka mengumumkan single lain Let Me Let You Go yang akan dirilis pada tanggal 30 Agustus bersama dengan video dokumenter. Pada tanggal 6 September 2022, band ini merilis single baru Vandalize yang secara bersamaan diumumkan untuk ditampilkan sebagai salah satu tema akhir untuk video game Sonic Frontiers. One Ok Rock mengumumkan tur sebagai pembuka untuk Muse Wheel of the People World Tour
bersama dengan Evanescence dari Amerika Serikat dan Kanada pada bulan Februari dan Maret, serta bergabung dengan Muse untuk tanggal tur Eropa bersama dengan Royal Blood. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2022, band ini mengumumkan tur luxury di Seas, Japan untuk tahun 2023 yang akan tampil di seluruh dom di Jepang. One Ok Rock dan My First Story akan mengadakan pertunjukan langsung satu malam saja versus di Tokyo Dome pada tanggal 14 November. Pada tanggal 24 Agustus 2023, band ini merilis single baru Make It Out Alive berkolaborasi dengan Monster Hunter Now, sebuah game mobile yang diluncurkan pada tanggal 14 September kemarin. Video musiknya dirilis pada 29 Agustus 2023. One Ok Rock akan membawakan lagu anime pertama mereka dengan Proof sebagai tema pembuka untuk anime Beyblade X yang tayang perdana pada 6 Oktober 2023 kemarin. Beberapa band yang mempengaruhi One Ok Rock adalah Linkin Park, Foo Fighters, Good Charlotte, Ellegarden, dan Kyoyus. Pengaruh Good Charlotte terlihat di album pertama mereka, Zeta Kubio, sedangkan pengaruh Foo Fighters dapat dilihat di album kedua dan ketiga mereka, Beam of Light dan Kanjo Effect. Baiklah, sekian pembahasan saya untuk band ini, band yang udah bolak-balik konser di Indonesia tapi belum kesampaian untuk nonton secara langsung. Jika kalian merasa ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, please tinggalkan komen kalian yang berisi informasi yang kurang dari band ini. Dan maaf kalau ada kata yang salah. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Ciao!